Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam mari kita hadiahkan buat nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, keluarga serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan. Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah khuturatul kadzib, yaitu bahaya dusta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW telah memerintahkan kita sebagai kaum muslimin untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, dan telah mengingatkan kita agar kita menjauhi segala akhlak-akhlak yang tercela dalam kehidupan kita ini. Di antara akhlak tercela yang sangat dibenci di dalam agama kita adalah al-kadzib, yaitu kebohongan ataupun kedustaan. Ini adalah suatu akhlak yang sangat dibenci oleh agama kita. Oleh sebab itu banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kita agar menjauhi kebiasaan berdusta ataupun berbohong ini. Rasulullah SAW beliau bersabda, innal kadhiba la yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan ataupun kedustaan akan membawa kepada perbuatan fujur, yaitu perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya fujur ataupun perbuatan dosa akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Wa la yazalu ar-rajulu yakzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, kemudian kedustaan tersebut menjadi sesuatu yang biasa baginya, maka ia akan ditulis ataupun dicatat sebagai seorang pendusta. Oleh sebab itu kita semua harus menjauhi apa yang disebut dengan al-kadzib atau kebohongan ini. Di antara kelebihan bangsa Arab adalah bahwa mereka orang-orang yang sangat menjauhi sifat dusta ini, baik pada masa jahiliyah apalagi pada masa setelah mereka memeluk agama Islam. Oleh sebab itu para sahabat mengatakan, ma nakzib wala nadri mal kazib. Kami tidak pernah berdusta dan kami tidak mengetahui apa itu dusta. Ini merupakan ucapan para sahabat. Dan Rasulullah SAW menganggap kebohongan ini adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda orang munafik. Sebagaimana hadis yang sudah kita maklumi, ayatul munafik thalas, bahwa tanda-tanda orang munafik ini ada 3. Di antara satu dari 3 tanda orang munafik itu adalah idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berdusta, apabila dia berbicara dia berdusta. Ini merupakan tanda orang-orang yang munafik, yaitu orang-orang yang antara hati dengan lisannya berbeda. Rasulullah SAW juga menceritakan kepada kita bagaimana pedihnya siksaan yang diterima oleh orang-orang yang berdusta. Pada suatu saat Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya tatkala beliau sedang tidur, beliau melihat sebuah mimpi, dan mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpi tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang dibaringkan di tengkuknya, tengkurap. Kemudian di samping orang tersebut ada seseorang yang berdiri, dan orang yang berdiri ini memegang sebuah besi yang ujungnya bengkok seperti mata kail. Kemudian orang yang berdiri ini menyobek mulut orang yang berbaring tadi. Setelah sampai ke tengkuknya, kemudian disobek lubang hidungnya sampai ke tengkuknya, kemudian juga disobek matanya sampai ke tengkuknya. Kemudian setelah itu dia pindah ke sisi yang lain. Dia pindah ke sisi lain dan menyobek baik mata kemudian hidung dan juga mulutnya. Sebelum sisi yang lain selesai disobek, maka sisi yang pertama kali disobek tadi sudah sembuh kembali. Itu yang dirasakan oleh orang-orang yang berdusta. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, siapakah orang yang disiksa dengan siksaan yang demikian buruk itu, dengan siksaan yang demikian pedih. Kata Rasulullah SAW, itu adalah seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya pada pagi hari, lalu dia berdusta, dan kedustaan ataupun kebohongannya itu sampai kemana-mana dan dipercayai oleh orang, padahal itu adalah sebuah kedustaan. Kita bayangkan bagaimana
pedihnya siksaan yang diterima oleh orang yang berdusta. Mulutnya disobek, hidungnya disobek, matanya disobek sampai ke tengkuknya. Kemudian dari sisi yang lain juga dilakukan hal yang sama. Bahkan sebelum sisi yang lain selesai disobek, yang sisi yang pertama sudah sembuh kembali, sudah pulih kembali, dan disiksa berulang-ulang kali. Ini yang dirasakan oleh orang-orang yang berdusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa yang dimaksud dengan dusta? Dusta yaitu al-ikhbaru bi syai'i bi khilafil waqi', yaitu mengabarkan atau menyampaikan sesuatu berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Tatkala seseorang menyampaikan sesuatu dan yang disampaikan itu berbeda dari kenyataan yang sebenarnya, itu adalah dusta. Dan dusta adalah perilaku yang sangat jelek, dan seburuk-buruk dusta adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kedustaan yang paling besar bahayanya dan paling besar mudaratnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudillan nasa bighairi ilmin innallaha la yahdil qaumaz zalimin." Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ilmu. Innallaha la yahdil qauma az-zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala supaya orang lain tersesat dari jalan yang lurus, dari agama yang lurus ini. Di antara bentuk kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala adalah kalau seseorang mengatakan qala Allahu kadza, Allah berfirman seperti ini, Allah mengatakan seperti ini, padahal tidak ada Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Ini merupakan satu bentuk kedustaan yang paling berbahaya. Tatkala orang mengatakan Allah mengatakan begini dalam kitabnya, padahal Allah tidak mengatakan demikian. Ini adalah suatu kebohongan yang jelas dan sangat berbahaya. Di antara bentuk kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala juga adalah tatkala seseorang menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu tanpa ada berdasarkan kepada ilmu yang berasal dari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Tetapi dia menghalalkan sesuatu hanya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti seleranya. Dia mengatakan ini halal, ini haram, padahal tidak ada dalil yang menyatakan hal tersebut. Ini termasuk ke dalam kebohongan. Kemudian juga di antara bentuk kebohongan adalah tatkala seseorang mengada-ngada sesuatu dalam agama ini. Dia menciptakan kebohongan-kebohongan atau menciptakan pendapat-pendapat, dia menciptakan pemahaman-pemahaman yang tidak berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahihah. Kemudian dia mengatakan ini adalah ajaran dari Al-Quranul Karim, ini ajaran Rasulullah SAW. Padahal tidak ada ajaran tersebut dari Rasulullah SAW. Ini adalah di antara bentuk kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya diharamkan. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang dikatakan oleh lisanmu bahwa ini halal, bahwa ini haram, supaya kalian membuat kebohongan-kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilarang orang berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan agamanya untuk diikuti, diimani dalam kehidupan kita ini. Kita wajib mencukupkan diri dengan apa yang sudah ada. Jangan menambah, jangan mengurangi, jangan menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencoba-coba menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menerima siksaan yang sangat berat dalam kehidupannya. Kemudian di antara bentuk kebohongan yang berbahaya juga adalah tatkala seseorang berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyebutkan sebuah ancaman dalam hadis beliau, ancaman berbohong atas nama beliau. Kata beliau, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Betapa banyak orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Rasulullah SAW, mengatakan ini sunnah Rasulullah SAW, padahal tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan hal tersebut. Kemudian berdusta atas nama Rasulullah SAW ini bisa merubah agama, bisa mengurangi ataupun membelokkan agama dari aturan yang sebenarnya. Inilah bahaya berdusta atas nama Rasulullah SAW. Di antara bentuk dusta atas nama Rasulullah SAW adalah tatkala seseorang memahami hadis itu menurut pemahamannya sendiri yang belum tentu benar, tanpa merujuk kepada pemahaman ataupun penjelasan ulama-ulama yang terpercaya.
yang baik agamanya dan lurus akidahnya di dalam mensyarah ataupun menjelaskan sebuah hadis, tapi dia pahami sendiri. Ya, di antara bentuk dusta atas nama Rasulullah SAW adalah tatkala seseorang menyebarkan riwayat-riwayat yang palsu, hadis-hadis yang maudhu, kemudian dia mengatakan qala Rasulullah SAW mengatakan begini, padahal Rasulullah SAW tidak mengatakan demikian. Betapa banyak dalam kehidupan kita ini orang yang sengaja menyebarkan hadis-hadis palsu agar orang lain tertarik, agar orang lain tertantang untuk melakukan amalan-amalan tertentu, padahal dia mengetahui bahwa hadis-hadis dhaif itu atau hadis-hadis palsu itu memang merupakan hadis palsu yang tidak boleh disebarkan dalam kehidupan ini. Banyak sekali kita temukan, baik itu di medsos, baik itu di Facebook, di WhatsApp dan seterusnya. Banyak sekali hadis-hadis palsu bertebaran dan banyak orang-orang yang menebarkannya, padahal itu semua adalah kedustaan atas nama Rasulullah SAW. Kemudian di antara bentuk kedustaan juga yang terlarang untuk kita lakukan adalah berdusta atas nama ulama. Seperti mengatakan ulama fulan mengatakan begini, ulama fulan pendapatnya begini, padahal kalau kita periksa tidak ada ulama tersebut mengatakan pendapat seperti yang dikatakan oleh orang tersebut. Atau misalnya memotong-motong fatwa ulama sehingga sesuai dengan pendapat orang tersebut. Ini juga di antara bentuk kedustaan yang tidak dibolehkan. Harusnya seseorang berlaku jujur, menghindari kebohongan dan kedustaan. Dan harusnya seseorang kalau dia mengutip harus penuh dengan kejujuran. Jangan mengada-ngada, jangan menambah-nambahi, sehingga seseorang misalnya yang tadinya berpendapat bahwa satu perkara haram tetapi diputar balikkan sehingga seolah-olah dia tidak mengatakan haram lagi. Ini sering kita temui dalam kehidupan kita ini. Kemudian di antara bentuk kebohongan adalah misalnya kebohongan di dalam jual beli. Betapa banyak orang yang melakukan kebohongan di dalam jual beli ini, sehingga Rasulullah SAW mengatakan innat tujjara humul fujjar, sesungguhnya para pedagang itu adalah orang-orang yang banyak berdosa. Para sahabat ketika mendengar pernyataan Rasulullah SAW tersebut, mereka mengatakan, ya Rasulullah, alaysa qad ahallallahu al-bai'a, wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli? Kenapa engkau mengatakan bahwa para pedagang itu adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa? Kemudian kata Rasulullah SAW, bala, benar Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli, walakinnahum yahlifuna fayasamun, akan tetapi para pedagang itu umumnya mereka bersumpah untuk melariskan dagangannya, mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, fayasamun, lalu mereka berdosa karena mereka bersumpah tidak dengan sebenarnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa yuhadditsuna fayakzibun, mereka bercerita, mereka berbicara, tapi mereka berbohong. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Betapa banyak para pedagang yang melakukan hal ini, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, wallahi, demi Allah, saya modalnya sekian misalnya, padahal modal yang dia keluarkan tidak sampai seperti yang dia ucapkan. Atau mengatakan wallahi barang saya ini kualitas nomor 1, padahal KW kesekian, dan seterusnya. Kemudian ketika dia bercerita, maka cerita yang banyak adalah cerita yang dusta. Barang yang jelek dia katakan bagus, barang yang banyak cacatnya dia katakan sempurna, dia katakan baik semuanya, dan seterusnya. Ini kita sering temui dalam kehidupan kita ini. Di antara bentuk kebohongan para pedagang adalah misalnya ketika dia mencurangi timbangan, dia mengatakan kepada para pembeli bahwa timbangannya akurat, bahwa timbangannya benar, tetapi sebenarnya banyak kebohongannya. Ini sering kita temui di dalam kehidupan kita ini. Di antara bentuk kebohongan yang juga dilarang adalah ketika orang berbohong agar orang lain tertawa. Ini maksudnya baik, dia berbohong, bukan ingin mencelakai orang lain, tetapi agar orang lain tertawa. Jadi tujuannya baik, tetapi dengan cara berbohong. Ini juga dilarang oleh agama kita yang mulia ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wailul lillazi yuhadditsul haditsa fayakzib liyudhika bihil qaum, wailul lahu wa wailul lahu. Celakalah seseorang yang menceritakan suatu pembicaraan lalu dia berdusta agar orang lain tertawa. Dia berbicara lalu dia tambah-tambahin dalam pembicaraannya itu hal-hal yang memang tidak ada dalam kenyataan, tapi dia tambah-tambahin untuk apa?
agar orang lain tertawa, agar temannya senang pada dia, agar temannya mau mendengarkan cerita-cerita dia, padahal tidak ada dalam kenyataannya. Ya, ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang akan mendapatkan kesengsaraan, kebinasaan, wailul lahu, sampai 3 kali Rasulullah SAW mengatakan. Betapa banyak dalam kehidupan kita ini orang yang menambah-nambah suatu cerita atau yang membumbui suatu cerita agar lebih menarik depan orang lain, kemudian dia sengaja berdusta. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh tertawa ataupun bercanda. Boleh saja orang bercanda, tetapi harus dengan kejujuran. Sebagaimana Rasulullah SAW, inni la amzah wa la aqulu illa sidqan. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya saya bercanda, tapi saya tidak mengatakan kecuali kebenaran. Kemudian juga di antara bentuk kebohongan yang sering kita lihat dalam kehidupan ini adalah orang tua yang berbohong kepada anaknya. Ini juga suatu hal yang dilarang dalam agama kita. Betapa banyak orang tua yang berbohong agar anaknya diam. Ketika anaknya menangis, dia mengatakan itu ada orang gila, padahal tidak ada orang gila. Ya, atau dia mengatakan ucapan-ucapan yang semisal dengan ini. Ini juga termasuk hal yang dilarang oleh agama dan termasuk kebohongan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, da'atni ummi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Ibu saya pernah memanggil saya dan saat itu Rasulullah SAW sedang duduk di rumah kami. Faqalat ummi, ha ta'ala u'tik. Kata ibunya Abdullah bin Amir ini, ayo Abdullah, kamu ke sini, saya akan beri kamu ke sesuatu. Kata Rasulullah SAW kepada ibu Abdullah bin Amir ini, maza turidina an tu'tiyahu, apa yang ingin kamu berikan kepada dia? Faqalat, maka ibunya menjawab, tamratan, saya ingin memberinya sebutir kurma. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ama innaki laulam tu'ti kutiban alaiki kaziba. Ketahuilah bahwasanya seandainya kamu tidak jadi memberikan apa yang kamu janjikan tadi, maka akan dituliskan untukmu satu dosa dusta, satu dosa kebohongan. Betapa banyak dalam kehidupan kita ini orang tua yang berbohong kepada anaknya, menjanjikan sesuatu lalu tidak ditepati. Ya, berjanji mau dibawa ke sini, mau dibawa ke sana, atau dijanji membelikan ini, berjanji membelikan itu, tetapi tidak ditepati janji tersebut. Ya, maka ini juga termasuk kebohongan yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Padahal kita mengetahui bahwasanya anak itu adalah orang yang sangat mempercayai kedua orang tuanya. Maka jangan sampai kepercayaan anak itu hilang di hadapan anak-anaknya karena kebohongan-kebohongan yang dilakukannya. Sesungguhnya kebohongan itu bukan menyelamatkan, tetapi menghancurkan. Ketika orang tua berbohong di rumah, terbiasa berbohong, ya, orang tua berbohong kepada anaknya, nanti anak-anak juga akan melakukan hal yang sama. Dia juga akan berbohong kepada kedua orang tuanya. Karena anak adalah orang yang sangat pandai dalam meniru. Ketika dia melihat orang tuanya berbohong, dia pun juga akan berbohong. Dan tentu kita semua tidak ingin anak-anak kita melakukan hal tersebut. Maka kedua orang tua, baik bapak maupun ibu, harus menjauhi segala bentuk kebohongan terhadap anak-anaknya. Ya, banyak sekali contoh-contohnya dalam kehidupan kita ini. Kemudian juga di antara bentuk kebohongan adalah tamtsil, yaitu acting. Ya, seperti yang kita lihat di zaman kita sekarang ini, banyak orang yang berakting, memerankan jadi orang jahat, memerankan jadi orang baik padahal sebenarnya tidak baik, memerankan jadi ustaz padahal tidak merupakan ustaz, memerankan jadi orang yang solihah, jadi kiai padahal dia kenyataannya tidak seperti itu. Kemudian ditambah lagi dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain dalam hal seperti ini. Ada musiknya, kemudian ada tasyabuh bil kufar, misalnya menyerupai orang-orang kafir dari segi pakaiannya, dari segi sikapnya, dari segi tingkahnya dan seterusnya. Dan tentu ini hal yang dilarang dalam agama kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai perangai suatu kaum, maka dia termasuk di antara mereka. Maka jangan kita meniru orang-orang yang kufar atau orang-orang fujar atau orang-orang munafikin atau orang-orang yang ya ahlul ma'asi, sehingga kita tidak termasuk ke dalam golongan mereka. Sesungguhnya kedustaan ini merupakan sumber dari akhlak-akhlak tercela, sumber dari akhlak-akhlak yang buruk. Oleh sebab itu kita semua harus menjauhi kedustaan. Kalau berbicaralah dengan seadanya,
ya, sesuai dengan faktanya, jangan ditambah, jangan dibumbui dengan pembicaraan-pembicaraan kita yang tadinya berita biasa, kemudian ditambahi, dibumbui dengan berita-berita yang lain, dengan ucapan-ucapan yang lain, sehingga terkesan merupakan suatu berita yang besar, ya. Jadi ya, kedustaan merupakan sumber dari akhlak-akhlak tercela lainnya, seperti berkhianat, al-khianah, dan menipu, al-ghish, ya. Ini juga termasuk lahir karena kedustaan. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, dia tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah SAW. Betapa banyak, ya, kita temukan orang yang menipu kita. Kemudian ketika kita tanyakan, dia mengatakan tidak, saya tidak menipu, dan seterusnya. Tentu ini adalah suatu sikap yang lahir dari kebohongannya. Kemudian orang yang, ya, suka berbohong, dan ini yang paling berbahaya, orang yang berbohong ketika dia menyampaikan suatu berita, orang lain tidak percaya lagi kepada dia. Ini, ya, bagaimana kita tidak merasa terhina kalau seandainya kita menyampaikan suatu berita, orang lain tidak menerima apa yang kita sampaikan. Orang lain meragukan, menyaksikan apa yang kita sampaikan kepada dia, meskipun kita jujur. Oleh sebab itu, ya, kita harus menjauhi kebohongan ini. Tatkala seseorang dikenal sebagai seorang yang pendusta, sebagai yang pembohong, tidak ada orang yang percaya, maka di saat itu kita akan merasakan kesedihan dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana diceritakan oleh Buya Hamka rahimahullah dalam bukunya Bohong di Dunia. Kata beliau, alangkah bahagianya kita dalam kehidupan kita di dunia ini, ketika kita menyampaikan suatu berita, lalu orang mengatakan Tuhan benar. Alangkah bahagianya saat itu, ya. Dan alangkah hinanya kita kalau seandainya kita berbohong, lalu ketika kita menyampaikan suatu berita, orang mengatakan Tuhan berdusta. Alangkah hinanya dan alangkah rendahnya seseorang di saat itu. Maka kita harus menjauhi apa yang disebut dengan kedustaan ataupun kebohongan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita agar kita menjadi orang yang jujur dan menjauhi kebohongan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian termasuk di antara orang-orang yang shadiqin. Di antara bentuk kebohongan juga adalah seseorang yang mengambil barang temannya kemudian menyembunyikannya, kemudian ketika ditanyakan kepada dia, dia mengatakan saya tidak tahu, atau dia mengatakan saya bercanda, seperti prank yang banyak tersebar di kalangan kita pada hari ini, ya. Sesungguhnya kebohongan itu ada dua macam, ya. Kebohongan dari segi lisan, yaitu mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua adalah kebohongan dari segi perbuatan, ketika orang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi seperti mengambil barang teman kemudian menyembunyikannya, kemudian mengatakan tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Ini juga merupakan sesuatu yang dilarang dan termasuk ke dalam apa yang disebut dengan al-kazib, ya, atau berdusta, ya. Kemudian di antara hal yang harus kita perhatikan juga, bahwa tidak semua kebohongan itu dilarang dalam agama kita. Ada beberapa bentuk kebohongan yang di situ boleh seseorang berbohong, ya. Yang pertama adalah fil harbi, dalam perperangan. Ketika dalam perperangan, maka seseorang boleh, ya, melakukan kebohongan agar musuhnya tertipu. Karena dikatakan al-harbu khud'ah, bahwa perang itu adalah saling tipu menipu. Ketika kita bisa menipu musuh kita sehingga dia bisa kita kalahkan, maka hal itu adalah hal yang dibolehkan. Seperti misalnya diceritakan tentang Ali bin Abi Thalib dalam suatu perperangan, ketika mubarazah, duel satu lawan satu, maka pihak musuh, ya, maju ke depan barisan perperangan, lalu dari pihak kaum muslimin yang maju adalah Ali bin Abi Thalib. Maka di saat maju itu Ali mengatakan, kata Ali, tadi saya menantang satu lawan satu, kenapa kamu datang dengan dua orang? Nah, ketika Ali mengatakan kepada lawannya itu, kamu datang dua orang, lawannya itu melihat menoleh ke belakang, dan di saat itu langsung ditebas oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, itu adalah bohong dalam perperangan, dan hal itu dibolehkan selama membawa manfaat bagi kaum muslimin dalam perperangan, ya. Kemudian juga adalah dalam al-islah, mendamaikan antara manusia. Ada dua orang yang bersaudara, kemudian terjadi suatu masalah di antara mereka, kemudian tidak tegur sapa, maka dianjurkan ada pihak lain yang berupaya mendamaikan dua orang yang saling saling bermusuhan ini.
dengan mengatakan bahwa si fulan memuji engkau di depan saya. Kemudian ke pihak yang lain juga kita akan begitu, sehingga tercapai kedamaian antara saudara-saudara. Kemudian juga di antara kebohongan yang dibolehkan adalah seorang suami yang berbohong kepada istrinya ataupun seorang istri yang berbohong kepada suaminya untuk menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Seperti suami yang menggombali istrinya ataupun memuji istrinya. Misalnya dia katakan, Masya Allah hari ini masakan kamu enak banget, padahal biasa saja misalnya. Ataupun dia mengatakan, Masya Allah kamu cantik sekali, ya, padahal kenyataannya tidak demikian, maka hal ini juga dibolehkan. Begitu juga istri mengatakan hal yang tersebut kepada suaminya. Misalnya dia mengatakan, Masya Allah engkau adalah orang yang paling terganteng di dunia misalnya, padahal di luar sana banyak orang yang ganteng, tapi dia mengatakan hal tersebut agar suaminya senang, hal itu dibolehkannya. Nah, ini beberapa hal yang dibolehkan berdusta di dalamnya. Begitu juga di antara dusta yang dibolehkan adalah ketika kita melihat seseorang dalam bahaya, lalu ada orang yang mengejarnya, mau membunuhnya misalnya, lalu ya, pembunuh ini mau bertanya kepada kita, kamu lihat si fulan enggak misalnya. Kalau kita katakan, oh iya saya lihat tadi dia lari ke sana, itu kan membahayakan ya orang yang dikejar tadi. Maka dalam kesempatan itu kita kata, saya enggak lihat. Ya, boleh berbohong dalam keadaan tersebut karena maslahatnya ada. Ya, ketika maslahatnya tidak ada, maka tidak dibolehkan. Kemudian juga penting untuk kita perhatikan bahwa tidak semua yang kita dengar itu patut kita ceritakan. Ini juga harus diberikan perhatian khusus ya. Ketika kita menceritakan semua yang kita lihat, maka kemungkinan besar ada kebohongan-kebohongan di dalamnya. Maka berhati-hatilah ya dalam hal ini. Berbicara sekedarnya saja, al-iktisad fil kalam. Ya, sederhana dalam pembicaraan, tidak melebih-lebihkan ya. Tidak juga menyampaikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ketika seseorang menceritakan semua yang dia dengar, kemungkinan dia akan jatuh ke dalam perbuatan bohong ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Sudah dianggap berdosa seseorang yang menceritakan semua yang dia dengar. Lalu bagaimana kita bisa terhindar dari sifat atau kebiasaan berbohong ini? Yang pertama, kita harus menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Allah Subhanahu wa taala mendengar segala yang kita ucapkan, melihat segala yang kita lakukan. Allah Maha mengawasi kita. Ya, inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Rabb engkau benar-benar mengawasi. Bahwa Allah mengetahui ya isi hati kita, bahwa Allah mengetahui apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semuanya. Rasakan dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memantau kita, atau yang disebut dengan muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasakan atau menyadari bahwa dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjauhi segala bentuk kebohongan. Kemudian juga di antara cara agar kita terhindar dari kebohongan adalah dengan menyadari betapa buruknya ya kebohongan tersebut. Terkala orang tidak lagi percaya dengan kita, terkala kita bercerita orang meragukan apa yang kita sampaikan, betapa buruknya hal tersebut. Dengan begitu kita semua akan terhindar dari atau terjauh dari sifat bohong. Kemudian juga di antara cara menghindari sifat bohong ini adalah bahwa kita semua juga tidak mau dibohongi oleh orang lain. Siapa di antara kita yang mau dibohongi oleh orang lain? Tidak ada satupun ya yang mau dibohongi oleh orang lain. Makanya kita senantiasa mencari orang yang jujur dalam kehidupan kita ini. Mencari teman yang jujur, kawan yang jujur, ustadz yang jujur, guru yang jujur, dan seterusnya. Itu yang kita cari. Karena kita tidak mau dibohongi oleh orang lain. Begitu juga dengan orang lain. Mereka tidak mau kita bohongi. Nah, semoga apa yang kita sampaikan ini membawa faidah bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.